Baiklah, di sini saya akan membahas soal nomor 3. Nah, di soal kita sudah mengetahui bahwa pada suatu saat kereta luncur 17,5 kg. Jadi, diketahui ya, nomor 3. Diketahui kereta luncur 17,5 kg. 17,5 kg. Ini masanya ya. Ini masanya. Nah, bergerak di atas permukaan horizontal salju pada 3,50 meter per sekon. Jadi kecepatan awalnya itu yaitu 3,50 meter per sekon. Nah, kita baca lagi. Setelah 8,75 detik berlalu, jadi diketahui T-nya berapa? 8,75 detik atau sekon. Kereta luncur berhenti. Gunakan pendekatan momentum untuk menemukan gaya gerakan rata-rata yang bekerja pada kereta luncur saat bergerak. Jadi kita ditanya kecepatan rata-ratanya, gaya kecepatan rata-rata yang bergerak pada kereta luncur tersebut kan. Nah, jadi kita pertama-tama kan kita ini momentum awal ketika luncur. Jadi momentum awal ketika luncur yaitu P1 sama dengan massa dikali kecepatan. Nah, masanya berapa? 17,5 kg dikali 3,50 meter per sekon. Hasilnya yaitu 61,25 meter per sekon. Nah, karena luncur berhenti pada di titik T, di T ini di waktu 8,75 sekon, jadi kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Nah, momentum akhir kereta lurus itu juga 0. P2 sama dengan 0. Nah, ini berlaku hukum 2 Newton. Nah, kita masuk ya ke rumusnya. Kita pakai persamaan F sama dengan delta P per delta T. Nah, delta P-nya ini yaitu momentum akhir dikurang momentum awal dibagi selang waktu yaitu T. Nah, kita masukin aja momentum akhirnya berapa? 0 kan? Berarti 0 dikurang momentum awalnya 61,25 meter per sekon dibagi T-nya berapa? T-nya tadi yaitu ini 8,75 sekon. Oke. Jadi hasilnya yaitu 7 meter per sekon. Nah, inilah gaya rata-rata F yang bekerja pada kereta luncur saat bergerak. Nomor 6 diketahui M goal sama dengan 45 kg, M plank sama dengan 150 kg, V sama dengan 1,50 meter per sekon. Ditanya A. Kecepatan plank, B. Kecepatan goal. Jawab M goal kali V goal plus M plank kali V plank sama dengan 0. Kita masukkan massa perempuan ini adalah 45 dikali kecepatan goal V goal plus massa plank 150 dikali V plank sama dengan 0. Ini merupakan persamaan pertama. Yang kedua, V goal per V plank sama dengan V goal kurang V plank sama dengan 1,5. Ini merupakan persamaan kedua. Nah, untuk mendapatkan rumus pada A, maka kita akan menggabung kedua persamaan ini. Jadi V goal atau kecepatan perempuan sama dengan 1,5 kali 150 per 150 kali 45 sama dengan 225 per 195. Maka kecepatan pada V goal ini adalah 1,15 meter per sekon. Yang B, V plank sama dengan V goal kurang V konstan. Nah, kecepatan pada perempuan ini V goal-nya adalah 1,15 dikurang kecepatan konstannya 1,5. Jadi kecepatan pada papan atau V plank ini adalah min 0,35 meter per sekon. 21 diketahui H-nya 2,60 meter, massa embernya 0,750 kg,
Waktunya 3 sekon. Air 0,250 liter per sekon. Kalau kita gambarkan, ini adalah gambar ember dan di sini airnya. Airnya itu 0,250 liter per sekon. Massa dari embernya itu 0,750 kg. Kemudian kita cari massa airnya. Airnya itu kan 0,250 liter per sekon. Ini kita kalikan dengan waktu. Waktunya kan 3 sekon dikali 1 kg per 1 liter. Kemudian liter sama liternya ini kita coret. S sama S ini kita coret. Jadi 0,250 dikali 3 dikali 1 hasilnya 0,750 kg. Kemudian yang ditanya itu gaya air yang penuh di dalamnya. Dijawab, terus kita cari total massanya. Total massa itu adalah penjumlahan dari massa air dan massa ember. Jadi 0,750 ditambah 0,750 hasilnya 1,50 kg. Kemudian kita cari kecepatannya dengan rumus VF kuadrat sama dengan VI kuadrat ditambah 2G delta Y. VF kuadrat sama dengan 0 karena kecepatannya 0 ditambah 2 G nya itu 9,8 delta Y nya itu 2,60. Kemudian 2 dikali 9,8 dikali 2,60 hasilnya 50,96. Ini kita kuadratkan, jadi hasil VF nya itu 7,14 meter per sekon. Dan kita cari gayanya dengan rumus mg ditambah delta P per delta T. Kemudian kita tulis angka-angkanya. Masanya 1,50, G-nya 9,8, delta P itu kan rumusnya MV. Jadi delta M dikali V per delta T. 1,50 dikali 9,8 ditambah VF dikali delta M per delta T. Kemudian 1,50 dikali 9,8 ditambah 7,14 ini hasil dari ini yang tadi kita cari. Terus dikali 0,750 dibagi 3. 1,50 dikali 9,8 hasilnya 14,7. 7,14 nya turun ke bawah. 0,750 dibagi 3 hasilnya 0,25. Terus 14,7 ditambah 7,14 dikali 0,25 hasilnya 1,79. 14,7 ditambah 1,79 hasilnya 16,5 Newton. Jadi ini adalah gaya air yang penuh di dalamnya. Nomor 25. Diketahui massa satu mobil 2,5 kali 10 pangkat 4 kg. Massa ketiga mobil 3 M. V1 atau kecepatan satu mobil 4 meter per sekon. V2 atau kecepatan ketiga mobil 2 meter per sekon. Ditanya, A. Berapakah kecepatan dari keempat mobil setelah bertabrakan? B. Berapakah banyak energi mekanik yang hilang? Jawab A. Di sini kita menggunakan rumus tidak lenting sama sekali, yaitu massa 1 kali V1 atau M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan dalam kurung massa 1 ditambah massa 2 kali VF. VF ini adalah kecepatan yang akan kita cari, yaitu kecepatan dari keempat mobil setelah bertabrakan. Selanjutnya, VF sama dengan M1 kali V1 plus 3M1 kali V2 per 4M. Setelah itu kita masukkan semua angkanya, lalu dihasilkan kecepatan dari keempat mobil setelah bertabrakan adalah 2,5 meter per sekon. Yang B, di sini kita menggunakan rumus perubahan kinetik. Ini rumusnya A, delta K sama dengan KF per KI. Lalu dimasukkan angkanya sehingga menghasilkan energi mekanik yang hilang itu adalah
min 3,75 kali 10 pangkat 4 Joule. Yang ditanya koordinat X dan koordinat Y. Kemudian di sini saya tentukan titik pusat masanya ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Kemudian cari A. A itu adalah luas. Luas rumusnya panjang kali lebar. Jadi luas pertama adalah panjangnya 10, lebarnya 10. Jadi 10 dikali 10 sama dengan 100. A2-nya 20 dikali 10 sama dengan 200. A3-nya 30 dikali 10 sama dengan 300. Kemudian cari X dan Y-nya. X sama Y harus diawali dengan setengah. Jadi X1-nya itu setengah dikali titik pusat massa yang pertama ini kan X-nya 10, jadi setengah dikali 10 sama dengan 5. X2-nya setengah dikali 20 sama dengan 10. X3-nya setengah dikali 30 sama dengan 15. Kemudian cari Y-nya. Y-nya itu karena di titik pusat yang pertama ini dia nggak dari bawah, ada titik potongnya. Ada titik potongnya tuh 30, jadi 30 ditambah setengah dikali 30 sama dengan 45. Y2-nya juga karena nggak dari bawah, jadi 10 ditambah setengah dikali 20 sama dengan 20. Y3-nya setengah dikali 10 sama dengan 5. Kemudian cari koordinat X sama koordinat Y-nya. X-nya itu rumusnya X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 ditambah X3 dikali A3 dibagi A1 ditambah A2 dan ditambah A3. X1 itu 5, A1-nya 100, X2-nya 10, A2-nya 200, X3-nya 15, A3-nya 300. Dibagi 100 ditambah 200 ditambah 300. Kemudian 5 dikali 100, 500, 10 dikali 200, 2000, 15 dikali 300, 4500. Dibagi 600. Jadi hasil 500 ditambah 2000 ditambah 4500 hasilnya 7000 dibagi 600 sama dengan 11,7 cm. Ini adalah koordinat X-nya. Kemudian koordinat Y-nya gunakan rumus Y sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 ditambah Y3 dikali A3 dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3. Kemudian masukkan angka-angkanya. Kemudian kita dapat 4500 ditambah 4000 ditambah 1500 dibagi 600. Hasilnya 10.000 dibagi 600 sama dengan 16,7 cm. Ini adalah koordinat Y-nya. Jadi koordinat X dan koordinat Y yaitu 11,7 dan 16,7. Diketahui massa bola pertama 0,200 kg dengan kecepatan 1,50 meter per sekon yang bertemu dengan massa bola kedua 0,300 kg dengan kecepatan min 0,400 meter per sekon. Yang ditanya A. Kecepatan setelah tabrakan, B. Kecepatan pusat massa sebelum dan sesudah tabrakan. Yang ditanya kita menggunakan rumus delta P sama dengan 0 dengan momentum I sama dengan momentum F. Dengan menggunakan rumus M1 dikali V1I ditambah M2 dikali V2I ditambah M1 dikali V1F ditambah M2 dikali V2F. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. M1 itu 0,200, V1-nya 1,50 ditambah M2-nya 0,300 dikali V2-nya min 0,400 sama dengan M1-nya 0,200 V1F ditambah 0,300 V2F. Ini kita tulis aja V1F sama V2F karena kan ini yang akan kita cari. Kemudian 0,200 dikali 1,50 hasilnya 0,3. 0,300 dikali
0,400 hasilnya min 0,12. Kemudian ini kita turunkan aja. Jadinya 0,200 V1F ditambah 0,300 V2F. Kemudian 0,3 dikurang 0,12 hasilnya 0,18. Sama dengan 0,200 V1F ditambah 0,300 V2F. Kemudian hasil ini kita bagi dengan 0,200, jadinya 0,18 dibagi 0,200 hasilnya 0,9. 0,200 dibagi 0,200 hasilnya V1F ditambah 0,300 dibagi 0,200 hasilnya 1,5 V2F. Nah, hasil ini kita jadikan persamaan yang pertama. Kemudian karena tumbukannya ini elastis, kita menggunakan persamaan F1I dikurang V2I sama dengan min F1F dikurang V2F. Kemudian V1F dikurang V2F ini kita taruh di depan. Jadinya V2F dikurang V1F sama dengan V1I dikurang V2I. Terus V2F dikurang V1F sama dengan 1,50 dikurang min 0,400 sama dengan 1,9-nya ini hasil dari penjumlahan 1,50 ditambah 0,400. Nah, hasil ini kita jadikan persamaan yang kedua. Kemudian persamaan ke-1 dan persamaan kedua kita gabungkan, jadinya V2F ditambah 1,5 V2F sama dengan 1,9 ditambah 0,9. Di depan V2F ini kan ada 1, jadinya 1 ditambah 1,5 V2F hasilnya 2,5 V2F sama dengan 1,9 ditambah 0,9 hasilnya 2,8. Kemudian yang ditanyakan V2F-nya, jadi 2,8 dibagi 2,5 hasilnya 1,12 I meter per sekon. Kemudian kita cari V1F-nya dengan 0,9 dikurang 1,5 dikali 1,12 ini hasil dari V2F ini. Jadinya 0,9 dikurang 1,68 hasilnya min 0,78 I meter per sekon. Kemudian B kan yang ditanya kecepatan pusat massa sebelum dan sesudah tabrakan. Kita cari kecepatan pusat massa sebelumnya dulu dengan rumus M1 dikali V1I ditambah M2 dikali V2I dibagi M1 ditambah M2. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. M1-nya 0,200, V1-nya 1,50, M2-nya 0,300, V2-nya min 0,400. Dibagi M1 0,200 ditambah M2-nya 0,300. Kemudian 0,200 dikali 1,50 hasilnya 0,3. 0,300 dikali min 0,400 hasilnya min 0,12. Dibagi 0,200 ditambah 0,300 hasilnya 0,5 sama dengan 0,3 dikurang 0,12 hasilnya 0,18 dibagi 0,5 hasilnya 0,36 I meter per sekon. Ini adalah kecepatan pusat massa sebelum tabrakan. Kemudian kita cari kecepatan pusat massa sesudah tabrakan dengan rumus M1 dikali V1F ditambah M2 dikali V2F dibagi M1 ditambah M2. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. M1 0,200, V1F-nya min 0,78, M2-nya 0,300, V2F-nya 1,12. Dibagi M1-nya 0,200 ditambah M2-nya 0,300, kemudian kita kalikan.
Jadinya 0,200 dikali 0,78 hasilnya min 0,156 ditambah 0,300 dikali 1,12 hasilnya 0,336 dibagi 0,200 ditambah 0,300 hasilnya 0,5 sama dengan 0,18 dibagi 0,5 hasilnya 0,36 I meter per sekon. Ini adalah kecepatan pusat massa sesudah tabrakan. Jadi kecepatan pusat massa sesudah dan sebelum tabrakan kecepatannya sama, yaitu 0,36 I meter per sekon. Baiklah, saya akan membahas soal nomor 62. Soalnya adalah tahap pertama dari kendaraan ruang angkasa Saturn V ditunjukkan bahan bakar dan oksidator pada tingkat 1,50 dikali 10 pangkat 4 kg per sekon dengan kecepatan buang 2,60 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon. A. Hitunglah dorong yang dihasilkan oleh mesin ini. B. Temukan akselerasi kendaraan itu baru saja saat diangkat dari di bumi mengambil masa awal kendaraan sebagai 3,00 dikali 10 pangkat 6 kg. Baiklah, di sini saya akan menjawab A terlebih dahulu. Diketahui P-in sama dengan 1,50 dikali 10 pangkat 4 kg per sekon. P out sama dengan 2,60 dikali 10 pangkat 6 kg per sekon. Ditanya dorongan yang dihasilkan oleh mesin. Jawab. F sama dengan P-in dikurang P-out. Jadi 1,50 dikali 10 pangkat 4 dikurang 2,60 dikali 10 pangkat 6. Maka mendapatkan hasil 1,1 dikali 10 pangkat 1 meter per sekon. Selanjutnya kita akan menjawab soal yang B. Diketahui F sama dengan 1,1 dikali 10 pangkat 1 meter per sekon. M sama dengan 3,00 dikali 10 pangkat 6 kg. Ditanya A. Jawab. A sama dengan F per M. Jadi A sama dengan 1,1 dikali 10 pangkat 1 per 3,00 dikali 10 pangkat 6. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,36 dikali 10 pangkat 7 meter per sekon.